Jadi ini alurnya ini kita akan mengumpulkan pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan kepada penulis seniman atau artisnya sendiri si Grace, itu diperbolehkan. Jadi ini kayak bincang-bincang aja. Boleh duduk, yang di belakang nggak perlu formal sekali. Mau duduk di lantai ngasuh-ngasuh juga nggak apa-apa. Ada ya bebas. Kalau ada yang ingin bertanya juga bisa langsung angkat tangan dan segalanya. Saya akan sedikit membacakan tentang profil dua orang yang di depan ini, Titan dan Grace. Titan Sadewo 1999. Titan Sadewo lahir 1999. Adalah seorang penulis multidisiplin dan pengajar bahasa Indonesia dan creative writing. Titan belajar pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lulus di 2023. Titan lahir, bekarya, dan bekerja di Medan. Beberapa festival yang pernah mengundang Titan antara lain Temu Penyair Nusantara di tahun 2018, Hari Puisi Indonesia di tahun 2018, Baca Puisi Pasaman di tahun 2019. Titan memenangkan cipta puisi Distopia di Payakumbuh Putri Festival di tahun 2023 dan juga terpilih sebagai penulis muda Sumatera di Emerging Writers Balige Writers Festival di tahun 2023. Celakalah Orang-orang yang Jatuh Cinta adalah buku perdana Titan Sadewo. Berikut profil dari Grace Manalu. Gracelyn Manalu, lahir tahun 1999. Adalah seorang seniman dan desainer grafis. Grace sering menggambar sekaligus membicarakan perempuan dalam karyanya, mulai dari aktivitas domestik, hubungan keluarga, sisi fisik emosional, dan konflik sosial. Digital adalah media yang dipakai. Warna primer seperti merah, biru, kuning, dan subjek perempuan serta objek bunga adalah ciri khas lain yang selalu muncul dalam karya-karya Grace. Walau dengan warna-warna cerah, karya Grace seringkali mengusik psikis penikmat dengan konflik batin yang dihadirkan melalui subjek perempuan serta objek-objek nostalgia yang membitarinya. Udah kecari di Google nggak tahu. Grace studi desain grafis di Politeknik Negeri Media Kreatif Medan dan lulus di tahun 2020. Beberapa pameran yang pernah diikuti antara lain Indrafi di tahun 2019, Kalopsi Art di tahun 2022, Suku Atmosfer Project di tahun 2022. Ini juga ilustrasi Forum 1 di tahun 2022. Merekah merupakan pameran tunggal perdana Gracelyn Manalu. Sekian profil untuk seniman dan penulis yang ada di depan kita. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke Titan. Terima kasih. Oke, sebentar ya Kak. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di penutupan hari ini. Di tanggal 21 April, jadi pameran Merekah, pameran tunggal Gracelyn Manalu diadakan selama 5 minggu ya. Selama 5 minggu dan hari ini penutupannya. Ini bincang biasa saja. Jadi teman-teman boleh duduk di bawah gitu ya, karena keterbatasan bangku gitu. Kami tidak menyangka bahwa yang mendaftar tuh melebihi kapasitas begitu. Saya akan mulai mungkin dari tahun 2019 waktu saya melihat satu karya berjudul Zoom In ya di Taman Budaya Sumatera Utara. Waktu itu ada pameran bersama di Taman Budaya Sumatera Utara. Lalu saya menatap dengan serius satu karya berjudul Zoom In. Karya itu kecil-kecil sekali, hanya ada 7 sampai 8 karya yang menggambarkan jerawat, vagina, rambut, lemak, lalu timbangan gitu. Setelah itu seorang perempuan mendatangi saya dari arah punggung ya. Perempuan itu adalah orang yang di sebelah kanan saya. Saya baru tahu karya yang saya tatap dengan serius itu adalah karya Gracelyn Manalu ya. Di karya itu sangat kelihatan bahwa seniman ingin sekali menonjolkan sifat
ketidakpercayaan diri perempuan. Saya baru tahu juga bahwa tubuh perempuan dan tubuh laki-laki itu sangat berbeda gitu. Perempuan bergulat dengan ketidakpercayaan dirinya, ada jerawat sedikit tidak mau keluar rumah, badan gendut sedikit dia harus diet gitu ya. Nah, Grace pada waktu itu sudah mengulik tema-tema seperti itu. Grace, saya mau tanya lebih awal, kenapa Anda sejak 2019 fokus membicarakan tema-tema perempuan seperti itu? Mungkin dari situ kita ngobrol. Tahun 2019 Indrafi itu pameran kolektif pertama. Jadi itu sebenarnya proyek tugas akhir dari kuliah. Salah satu syarat lulus mata kuliah juga. Ibu Fitri waktu itu dosennya buat pameran. Nah, jadi proses buat karya zoom in dan zoom out itu ya, judulnya zoom in dan zoom out itu memakan waktu yang cukup singkat juga. Dan pertama, satu alasan kenapa aku memilih tema itu karena waktu itu lagi mulai muncul isu-isu tentang insecure, terus mulai ada pembahasan tentang menormalisasi bentuk-bentuk tubuh, keadaan tubuh perempuan. Mungkin waktu itu sesuatu yang cukup mengena sama aku, apalagi dengan masa-masa kuliah banyak gejolak-gejolaknya. Aku mulai berpikir kayaknya masalah yang aku hadapi ini kayaknya mungkin bisa aku buat jadi karya untuk di pameran ini. Karena nggak langsung jadi sih konsepnya. Nah, jadi itu banyak kali itu proses otak-atiknya. Terus sampailah aku ke konsep gimana kalau tiap masalah yang aku hadapi itu aku buat dalam satu frame gitu. Jadi ada fokusnya gitu. Yeah. Dari situ aku mulai tertarik untuk membahas atau memasukkan lah masalah-masalah perempuan ke dalam setiap karya-karyaku. Dan aku merasa karena aku juga perempuan lebih mudah untuk mengelolanya gitu ya. Jadi kayak oh ini masalah yang aku hadapi, teman-temanku juga lagi menghadapi masalah yang sama, terus berbincang-bincang. Nah, kita kayak ketemu, aku kayak dapat satu inspirasi dan inilah dia yang akan menjadi inspirasiku untuk setiap berkarya. Jadi dari sini aku mulai memutuskan kalau karya-karya yang aku sampaikan, karya-karya yang aku buat itu karya-karya yang melekat dengan diriku. Jadi yang ada dari sekitarku, bukan yang mungkin jauh atau mungkin yang dialami orang. Pertama itu yang mungkin aku alami, baru yang dialami orang, baru itu yang aku olah jadi inspirasi di karya-karyaku. Setelah 2019 itu kan saya terus melihat karya Anda ya. Anda tuh pameran di beberapa tempat, di Kalopsi ya, di Jangko, lalu di Suku, dan hampir semua karya Anda itu kan sebenarnya subjeknya perempuan ya. Yeah. Bahkan ada momen di mana Mona Lisa dilempar apa itu ya? Itu momen waktu. Coba ceritakan tentang karya Mona Lisa itu. Ini mungkin ada teman-teman yang ingat ada di museum Mona Lisa itu ya, Louvre. Nggak tahu saya itu di mana, tapi saya lihat videonya karya Mona Lisa jadi ada lukisan Mona gitu? Lisa itu dirusak sama aktivis. Iya, dirusak. Kalau nggak salah itu dilempar sama aktivis lingkungan. Subtomat oleh aktivis lingkungan. Ya. Jadi aku pertama sih agak lucu sih dengan cara mereka protes. Terlepas dengan pokoknya itu lucu aja sih cara mereka protes melempar sesuatu ke lukisan, dan ternyata aku rasa kayaknya nggak terlalu banyak sih dampaknya. Nah, aku kayak memproses itu kayak satu yang lucu, kayak meme ya aku bilang ya. Dan itu yang aku buat di karyaku yang judulnya Throw Everything. Jadi di karyaku itu Mona Lisa wajahnya itu yang matte, dia kayak benci, terus dilempar dengan objek-objek yang di sekitar kita lah gitu. Kemarin aku buat. Judulnya Throw Everything. Setelah itu Anda kok bisa tiba-tiba pameran tunggal gitu? Nah, bagaimana lompatan jauh Anda berkarya gitu ya dengan dalam tanda petik tema-tema perempuan yang universal gitu ya, Mona Lisa, lalu tubuh dan segala macam, lalu tiba-tiba pengen kayaknya saya harus pameran tunggal ngomongin anak pertama gitu. Nah, itu gimana proses panjang dari 2019 ke 2024 ini? Berarti ini proses panjang ya, kenapa ada mereka ini ya? Proses kreatif mereka. Sebenarnya
aku memulai pameran mereka ini dari apa ya, rasa yang kurang nyaman lah, aku bilang ada cerita yang kurang nyaman. Jadi di tahun 2023 awal karyaku kena plagiat, jadi ada perasaan kecewa juga sih. Jadi ada perasaan yang aduh aku nggak mau lagi lah berkarya, oke lah stop di sini aja. Jadi kalaupun aku buat ilustrasi, aku kayak lebih mungkin aku buat terus aku simpan, ataupun ada saatnya aku post ke sosial media, kayaknya aku take down lagi. Atau kalau aku buat ilustrasi mungkin tujuannya untuk pameran-pameran kolektif lagi, enggak yang mungkin enggak ada lagi keinginan supaya dilihat orang banyak, supaya mungkin kalau di dunia desain grafis itu ada portfolionya, aku kayak udahlah. Jadi kayak udah simpan aja untuk arsip pribadi. Nah, jadi dari situ aku malah fokus buat strip komik, judulnya WC komik. Strip komik, judulnya Weekly Comic ya, iya, WC Weekly komik. Comic. Okay. Jadi entah kenapa ini kayak jadi pelarian aku juga, baru karena aku juga suka dengan meme, hal-hal yang lucu. Jadi kayak daripada meme ini banyak di galeri, banyak di folder, aku gimana ya manfaatkan ini jadi komik. Jadi aku fokusnya itu 2023 itu mengerjakan komik, Weekly Comic ini. Masuklah ke ini di Agustus 2023, Kak Jadi itu mulai reach out untuk kontak untuk pameran. Bentar, gimana Kak Jadi itu menemukan Anda lalu bilang, ayo kita pameran tunggal, itu gimana coba? Ini ceritanya lucu juga nih. Ternyata Kak Jadi itu udah datang di pameran Suku Atmosphere Project 2022 itu tadi ya. Ternyata kita nggak saling sapa gitu. Tidak saling kenal? Iya, nggak saling kenal. Jadi aku juga nggak tahu Kak Jadi datang, dan Kak Jadi juga nggak tahu siapa aku. Nah, baru di DM via Instagram. Nah, aku tuh udah kondisinya itu ternyata waktu itu lagi berkabung, opung lagi meninggal. Jadi kayak aku tuh udah baca DM-nya, tapi karena lagi berkabung, aduh nantilah aku balasnya, nantilah gitu. 3 kali di DM. Aku kayaknya yang penting nih orangnya nih. Aku lihat nih apanya nih, di follow sama Titan Sadewo. Baiklah. Jadi aku langsung tanya, aku bertanya ke dia sebagai buku telepon berjalan. Dia kenal banyak orang. Oke, aku langsung tanya dia. Aku screenshot, Titan, ini siapa ya? Grey Palettes ya. Itu di WhatsApp ya? Iya, di WhatsApp. Laki-laki atau perempuan? Aku tanya laki-laki atau perempuan. Kak Jadi tuh cewek tuh baik, orang golokal apa lagi, pikir kayak golokal apa lagi lah itu ya. Pokoknya chat aja, mau ngajak pameran ya, aku kayak bilangnya iya gitu aja. Saya tuh langsung hubungi Kak Jadi. Nah, dari situlah pameran mereka ini lahir gitu dia. Jadi lucu, terus agak-agak ada dark-darknya sedikit sih lahir dari pameran mereka ini. 10 karya di bawah itu kan saya kan mengikuti proses Anda berkarya kan, 10 karya itu kan. Apakah karya itu sudah dikerjakan terlebih dahulu? Terus Anda itu tipe seniman yang gini nggak sih? Ada tuh banyak seniman atau semua ya penulis itu berkarya dengan tanda petik seri. Misalnya saya mau bikin seri Kota Medan misalnya ya, atau seri Kota Jakarta, dia tuh fokus aja tuh bikin karya yang ngomongin itu gitu. Anda apakah berkarya acak gitu ya, lalu tiba-tiba Anda kepikiran kayaknya aku sedang membicarakan anak pertama gitu. Gimana proses berkarya 10 karya yang di bawah itu? Jadi 10 karya yang di bawah ini waktu itu pemilihan topik, ngobrol sama Kak Jadi. Apa ya Kak topik yang mau aku sampaikan di pameran ini? Aku ekspektasinya mungkin Kak Jadi yang menentukan temanya. Ternyata itu terserah Grace, silakan mau ngangkat tema apa aja, apa yang dekat sama Grace, apa yang melekat samamu, angkat jadi tema pamerannya. Nah, aku ulik-ulik lagi karya-karyaku. Aku sangat dekat dengan masalah perempuan, objek-objek yang agak-agak perempuan, bunga, baru apalagi ya, objek-objek tahun 90-an, vintage gitu aku suka. Nah, jadi tapi aku belum ketemu nih apa masalah yang mau aku angkat gitu. Lalu aku mulai pikir, oke, gimana kalau masalah perempuan? Tapi kalau masalah perempuan ini kayaknya udah semua ya dibahas. Terlalu luas ya. Terlalu luas gitu. Jadi apa yang spesifik gitu? Jadi aku karena udah blank
brainstormingnya, wah panas ini kok udah ada kepala ini udah ada asap. Aku buka-buka galeri, lihat-lihat arsip lagi, ketemulah sama foto keluarga. Jadi ada foto keluarga 4 generasi dari buyut sampai aku waktu itu kecil. Jadi foto ini agak berkesan sama aku karena waktu itu fotonya disuruh setelah mungkin acara Natal atau ulang tahun buyut, terus dibilang kumpul-kumpul 4 generasi. Aku pikir apa ya 4 generasi gitu ya, kayak mau apa tahta kerajaan aja. Oke, kumpul nih 4 generasi nih. Jadi di foto itu aku agak yang cemberut wajahnya karena apa 4 generasi gini ya. Nah baru waktu aku ulik-ulik lagi galeri, wah kita kayak ada sesuatu yang apa ya, foto ini agak berkesan sama aku. Pertama itu aku anak perempuan pertama, terus opung boruku anak perempuan pertama, mamaku juga anak perempuan pertama, buyutku anak perempuan terakhir sih, tapi cukup apa ya, sosok perempuan yang cukup berpengaruh lah di keluarga. Tambah lagi juga opung boru dari bapak itu anak perempuan pertama, jadi aku tumbuh di lingkungan anak perempuan pertama, tumbuh dengan cerita-cerita mereka. Dulu aku kalau dengar cerita mereka ya biasa lah ya, orang tua kasih pengalaman sama anak-anak. Ternyata aku semakin dewasa dan aku anak perempuan pertama, aku merasa wah ini semua kena ke aku nih, ada semua yang kurasakan ini. Dari situlah aku mulai ngomong sama Kak Jadi, Kak aku mau bahas tentang anak perempuan pertama. Kenapa anak perempuan pertama? Karena aku merasa ini sesuatu yang kurang disorot pertama, terus kurang dimengerti mungkin posisinya di beberapa kalangan, kurang dimengerti keadaannya, posisinya, problemnya itu kayak sesuatu yang kompleks sama aku. Dan ketemu sama teman-teman ternyata kondisinya sama juga, kayak apa ya, kayaknya ribet lah anak perempuan pertama ini. Dari sini aku mulai kayaknya ini sesuatu yang perlu aku angkat, sesuatu yang perlu aku sampaikan kepada orang banyak supaya mungkin bisa dimengerti, dan mungkin kalau ada yang punya masalah yang sama bisa apa ya, kayak merasa nggak sendiri gitu. Itu jadinya kenapa aku milih topik anak perempuan pertama. Jadi karya-karya itu juga cukup singkat sih proses pembuatannya. Itu diajak di Agustus, tapi benar-benar seriusnya itu dari bulan 12 ke bulan 3. Itu 10 karya memang khusus dibuat untuk pameran mereka. Aku sempat tanya juga sama Kak Jadi, karya-karya aku kan Kak nggak jauh ya sama dengan bunga perempuan, boleh nggak ya kalau karya ini aku masukkan juga di pameran ini? Ternyata nggak boleh. Tadi maksudnya supaya fokus pameran ini masih sama gitu dia. Karena kalau misalnya aku buat di karyaku yang sebelumnya mungkin ada bunga, ada objek perempuan juga, tapi yang mungkin aku sampaikan nggak anak perempuan pertama. Nah dari situ proses pembuatan karyanya cukup singkat dan jadilah 10 karya ini, gitu dia. Banyak yang bilang karya Anda itu dark ya, sedih gitu ya, penuh dengan konflik. Kalau di tulisan saya tuh banyak karya-karya Anda tuh yang sifatnya complicated ya. Iya, benar. Harus mengambil keputusan ini anak pertama ini gitu. Walau begitu Anda tuh pakai warna-warna cerah kan? Dan Anda itu kan suka Ghibli ya? Anda itu suka Ghibli kan? Dan Anda itu tiap 1 minggu sekali ngupload foto bunga di Instagram Anda kan? Kok tahu jadwalnya? Iya, memang tahu saya. Saya bahkan tahu Anda kapan pulang kampung, saya tahu. Iya. Oke. Iya kan? Itu 2 hal ya. Pertama ya. Oke. Ada yang bilang karya Anda tuh sedih ya, tapi warnanya cerah. Oke. Lalu Anda suka Ghibli. Yang kedua, Anda itu selalu mengupload story bunga ya. Iya. Yang ketiga, selalu ada simbol jeruk ya. Walaupun di esai saya sudah saya jelaskan tentang jeruk itu. Saya tadi teringat ketika Opung meninggal itu Opung yang memberikan jeruk setiap Anda ujian atau bukan? Bukan. Oh bukan? Itu dari pihak mama. Oke. Kalau dari jeruk itu dari pihak bapak. Oh, oke. Iya. Siap. Boleh nggak Anda jelaskan kenapa Anda selalu memakai warna-warna primer yang dibacakan Kak Mardi tadi? Tapi konfliknya terasa gitu. Boleh Anda cerita tentang itu? Ini satu yang aku bilang apa ya, keunikan sih aku bilang dari aku sendiri. Jadi dulu itu kalau misalnya apa ya, mungkin dari dulu kalau buat karyanya mungkin ceritanya sedih, agak dark gitu, aku selalu entah kenapa lebih tersampaikan, yang mau aku sampaikan ini kalau pakai warna-warna yang cerah. Dan satu juga
Aku sangat suka sama grafis 90-an yang memang warna-warnanya itu dominannya itu yang pop ya, warna-warna yang primer. Terus aku juga suka dengan yang namanya itu dengan kultur di Asia, budaya-budaya Asia itu sangat mempengaruhi aku dalam berkarya. Jadi beberapa mungkin dilihat di karya-karyaku itu aku banyak pakai budaya-budaya dan mungkin sesuatu yang ada di keluarga-keluarga Asia gitu. Dan kenapa jeruk ini Coba Anda ceritakan. Ini bagian favoritmu mungkin ya dari bincang Coba ini. Anda ceritakan dulu. Tahu. Ini bagian favorit Titan, kenapa aku harus menceritakan jeruk ini. Jadi aku ceritakan sebelumnya ya, di karya-karya itu aku buat namanya itu kayak Easter egg. Kalau di film-film Disney ada itu yang kayak bisa menghubungkan dari satu film ke film yang lain. Ya. Jadi kayak pesan tersembunyi. Jadi supaya ada benang merah. Ada yang penonton ini punya imajinasi, punya cerita sendiri mau menghubungkan dari satu film ini ke film yang lain. Jadi ini yang jadi inspirasi aku buat Easter egg di karya-karya ini. Ada beberapa objek yang aku ulang supaya menciptakan benang merah dan supaya pengunjung itu bisa menghubungkan semua karya-karya ini. Ya. Dan itu satu yang aku bilang sama Titan, karya-karya ini nggak ada poin-poinnya, 1, 2, karya yang ketiga nggak ada. Jadi silahkan itu acak dan biarkan pengunjung yang punya cerita sendiri menghubungkan dari satu karya ke karya yang lain. Dan satu objek yang mungkin sering ditanyakan juga selama hosting itu kenapa jeruk. Jadi oke nih dengar baik-baik ya. Jadi jeruk itu dulu nenek opung boruku dari Air Raja itu kalau ke Medan itu biasa ya bawa buah tangan itu buah-buahan karena memang yang ditanam itu di kampung itu jeruk sama tebu. Tapi itu yang selalu itu kalau musim Jeruk dan tebu. Iya. Okay. Selalu itu paling banyak itu jeruk. Jeruk itu sampai 1 kardus. Nah, di situ memang lagi berkunjung ke Medan dan momennya aku di situ lagi ujian bulanan SD, kelas 3 SD. Ujian bulanan yang paling aku takutkan itu adalah mata pelajaran sempoa. Jadi, waduh, kalau udah mau ujian bulanan, terus mata pelajaran sempoa itu kayaknya matahari ini ada 2 gitu ya, panas gitu, stres semuanya. Jadi entah kenapa tiba-tiba opung baru datang, dia bilang gini, buan mah, itu bahasa Batak artinya bawa lah, buan mah, boy di katanya, bisa kau kerjakan ujian ini kalau kau bawa ini katanya. Pikiran mungkin ya masih kecil ya aja gitu ya kan. Terus sampai sekolah nunggu masuk jeruk itu memang aku makan. Tapi memang nggak ada kepercayaan dariku kalau itu bawa keberuntungan. Jadi aku makan aja gitu. Dan tak kenapa ini ya. Jadi seminggu ujian itu memang seminggu itu opung lagi ada di rumah dan seminggu itu memang aku bawa jeruk juga. Seminggu itu ujian bulananku tuntas. Sempoa yang nggak pernah itu lewat dari 65 itu dapat itu 85. Wah, itu kayaknya itu apa ini ya? Agak jadi klinik ya jeruk ini. Iya, jadi aku dari situ aku selalu merasa kayak jeruk ini sesuatu yang bawa keberuntungan sama aku. Dan itu aku lupakan karena udah cerita lama, aku lupakan. Beranjak dewasa terulang lagi momennya. Waktu itu ada memang ngurus dokumen dan aku memang sekali lagi enggak sadar dan enggak ada niat untuk supaya bawa keberuntungan enggak ada. Jadi kayak udah masukin aja ke tas, aku makan. Dan ini sesuatu yang keperluan yang agak menegangkan, menakutkan sih buat aku dan agak panjang prosesnya. Jadi banyak ketakutan juga di hatiku. Aku makan jeruknya itu tak kenapa dokumen yang mau kursus ini selesai terus kayak nggak ada gitu loh. Nggak ada halangan Terus mulus saja gitu. Wah, jadi aku baru dewasa inilah mulai menyadari kalau aku mulai kayak merasa kalau jeruk itu bawa keberuntungan sama aku. Chris, ada yang bilang karya-karya Anda tuh sebenarnya ngomongin feminisme. Gimana menurut Anda tentang feminisme tuh dalam karya-karya Anda tuh? Atau itu tafsir yang bergerak aja bagi pengunjung ya? Bagaimana? Yes. Apakah Anda feminis tulen atau gimana sebenarnya? Coba boleh jelaskan tentang itu. Aku nggak bisa menyetir ya paham orang itu seperti apa konsep yang dipahami, aku nggak bisa menyetir. Tapi dari aku sendiri sebagai pengkarya, sebagai seniman, paham feminisme ini memang
agak aku jauhkan dari setiap karya-karyaku ini karena agak apa ya aku bilang ya, paham feminisme ini ya. Tidak cocok dengan Anda? Tidak cocok denganku dan sepertinya aku bukan orang yang punya kapasitas untuk membahas ini. Jadi memang ini aku jauhkan dan ternyata selama pameran ini berlangsung pertanyaan-pertanyaan selalu ada dan selalu ada pengunjung yang merasa ada paham feminisme di karyaku. Tapi dari aku sebagai seniman tidak diniatkan seperti itu. Tidak ada aku niatkan seperti itu. Karena memang bukan kapasitas aku untuk berbicara feminisme gitu. Ya, memang salah satu keberhasilan karya seni itu ketika tafsir lebih besar daripada niat si seniman. Yep. Ya, itu salah satu tolok ukur keberhasilan bahwa karya seni itu bisa memantik pemikiran orang lain begitu ya. Saya pikir boleh kita buka sesi tanya jawab karena teman-teman sudah mendengar lebih jauh tentang Grace di awal 2019 sampai sekarang. Ada beberapa orang, 1 sampai 3 orang. Saya mengenal banyak teman-teman di sini tapi tidak mungkin saya sebutkan semua ya. Ramai sekali ini. Buku telepon berjalan. Dia kenal semua orang. Ada siapa yang sudah melihat beberapa karya di bawah tadi sebelum naik ke atas? Ya, silakan perkenalkan diri, Tika, dan pertanyaan. Halo Kak Grace. Halo, Tika. Aku Tika. Jadi kan kemarin udah ngeliat pamerannya Kak Grace. Terus kan Kak Grace bilang kalau misalnya ciri khas Kak Grace itu pakai warna pink ya kan. Cuman ada satu karya Kak Grace yang latarnya tuh hitam. Bisa dijelasin nggak kenapa nilai latarnya hitam terus pakai warna pinknya? Itu juga karya Tensi ya. Tension ya. Tensi. Aku boleh cerita lagi ya? Silakan. Oke. Saya sudah tahu ceritanya soalnya. Silakan kamu ceritakan. Karya Tensi ini sepertinya karya yang cukup apa ya? Jadi favorit banyak orang dari pameran mereka ini, dan ini benar-benar di luar ekspektasiku karena sebenarnya karya ini enggak aku naikkan di pameran mereka ini. Ini karya yang pertama kali aku selesaikan dan aku kasih tunjuk ke Titan dan Kak Jadi. Terakhir kali? Pertama kali aku kasih tunjuk. Ya. Konsepnya memang agak berbeda dari awal. Ya, tapi karya warnanya kan berubah kan? Iya, Maksud saya warnanya begitu. berubah. Ya. Terus ada beberapa objek yang memang aku ubah letaknya gitulah. Ya. Nah, jadi karya ini aku pertama kali kasih tunjuk ke Kak Jadi dan Titan. Terus kayak oke, kayaknya sambutannya juga bagus, positif. Aku tunjukkan sama orang-orang kayaknya bagus kok, naikkan aja gitu. Tapi aku sendiri merasa kayaknya ini karyaku yang jelek paling sejelek-jeleknya aku buat karya itu kayaknya baru di karya Tensi ini. Aku nggak tahu kenapa ya. Cukup lama lah aku baru menaikkan karya ini. Aku bilang sama Kak Jadi, oke, ini karya aku naikkan. Jadi itu baru naik ke pameran 3 minggu sebelum pameran. Jadi aku ubah memang warnanya sedikit, aku ubah objeknya, tata letaknya sedikit aja, tapi entah kenapa aduh kayaknya belum nih. Jadi udah sempat nih bilang sama Kak Jadi kayaknya aku naikkan 9 karya aja Kak untuk Tensi nih. Baru apalagi panjang sih aku untuk otak-atik karya ini. Tambahkan lagi outline-nya, ubah dikit objeknya. Baru dia 3 minggu sebelum pameran barulah pameran ini karya ini naik, diokekan, dan aku merasa kayaknya karya ini udah oke. Aku merasa karya ini juga bagus dan aku merasa seperti ada relasi antara aku dengan karya ini. Dan kenapa hitam ini juga jadi kayak prosesku supaya bukan proses sih, mencoba hal yang baru di karya itu. Jadi kalau mungkin sebelumnya dan selalu karyaku itu karya warna-warnanya yang cerah, yang pop. Kali ini memang sekalipun aku nggak suka itu warna hitam, tapi kayaknya harus aku naikkan ini warna hitam. Jadi itu itu warna hitam itu aku kayaknya nggak mau lihat itu karya ini. Bahkan setelah dicetak, setelah dibingkai itu karya yang nggak mau aku lihat dan aku kayaknya aduh kenapa sih harus aku naikkan, kayaknya boleh nggak ya aku turunkan lagi. Tapi itu memang aku pilih warna hitam karena aku merasa aku perlu sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin keluar dari zona nyamanku, apalagi dalam pemilihan warna. Aku mulai berani pilih di warna hitam. Jadi Ya, kalau di sini jelaskan karya Tensi yang menggambarkan tegangan eksistensi sebagai perempuan anak pertama
Apakah saya sudah menjalankan tugas sebaik mungkin? Saya lelah betul dengan keadaan. Saya takut ekspektasi tak jadi kenyataan. Namun semua overthinking itu jadi pelajaran berharga yang mendewasakan segala yang telah dilalui. Apapun hasilnya, proses adalah jalan panjang yang patut diperhitungkan, tak boleh disia-siakan. Di tulisan saya jelas sekali ya bahwa kenapa Grace mungkin agak berat memasukkan karya itu, emosinya mungkin di situ ya, tumpahnya ya. Tumpahnya situ. Jadi dia cukup ragu-ragu dan saya bingung bagaimana cara membuat dia percaya pada saat itu ya kan begitu obrolan semuanya kita. bilang bagus, semuanya bilang bagus, gak ada yang salah kok. Dan aku juga apalagi detailnya yang kurang ya, kayaknya nggak ada. Tapi memang aku aja yang mungkin belum pas dengan karya itu. Apa sebagai Sagittarius Anda perfeksionis ya? Jangan bawa-bawa. Ya kan saya Sagittarius juga, kita kan beda berapa? Mungkin ada 8 hari mungkin kita ada beda unsur lahir. itu juga, mungkin Oh, ada unsur ya? itu juga. Oh, iya. Tapi jangan dibawa-bawa di Ya, sini. jeru, astrologi, Iya, aduh, oke. sangat syirik sekali. Ada lagi yang lain teman-teman? Ada lagi pertanyaan lain ya? Bebas apa saja. Ya silakan Bung Rafli. Saya kok kenal semua ya? Silakan. Buku telepon. Saya Rafli, saya mau nanya Kak, selama proses pembuatan karya Kakak apa aja rintangan dan tantangan terbesarnya? Kalau rantangan ada tuh di karya yang kedua tangan tuh. Jangan stand up comedy dulu ya. Silakan. Jadi Nggak ada sih kayaknya. Ada, Oh, ada. jelas ada. Kalau nggak mungkin 3 bulan itu Oke. kayaknya. Gimana? Jadi rantangan jadi rintangan terbesarnya itu adalah mungkin karena gini, basic itu desain grafis. Jadi kalau desain grafis itu ya karena aku sebelumnya pernah kerja sama Titan juga, kita dikasih konsep, dikasih briefnya, oke, warnanya ini, fontnya ini. Jadi dan kalau mengerjakan apa ya proyek-proyek desain grafis itu ada perasaan kayaknya kalau bisa siap 1 hari 10 Desain. 10 desain kayaknya itu lega lah, suatu pencapaian terbesar lah gitu. Tapi yang ini yang aku jadi rintangannya di karya di proses pembuatan pameran mereka ini, hal itu nggak bisa aku aplikasikan di pembuatan karya-karya ini. Jadi aku merasa kayaknya oke nih, minggu ini harus siap 3 karya. Ternyata nggak bisa. Jadi rintangan terbesarnya itu di diriku sendiri sih. Di proses itu ya? Di prosesnya itu di diriku sendiri, kayak apa ya, mungkin lebih nge-manage pikiranku sih supaya merasa nggak apa-apa sih 1 minggu ini tapi matang gitu ya. Daripada mungkin aku kejar tayang tapi nggak tersampaikan apa yang mau aku sampaikan. Jadi itu yang buat penyesuaian diriku untuk mengerjakan karya-karya di pameran mereka ini, kayak dari transisi dari seorang desainer grafis yang harus ngerjain gebuk semalam 30 feet, 10 feet ke yang harus 1 minggu 1 karya, itu kayaknya aduh merasa bersalah kali gitu. Padahal memang nggak apa-apa, memang dan harus itu prosesnya. Itulah proses panjang, tapi merasa kayak waduh enggak kayaknya nggak pas nih 1 minggu 1 karya, kayaknya lama kali. Tapi itulah dia prosesnya itu. Kayak memang ya di proses di karya berdamai itu kayaknya ini juga sih di proses ini kayak berdamai dengan keadaan, dengan harus 1 minggu 1 karya. Itu juga pembelajaran sih buat aku dari karya ini. Dan di karya-karya mereka ini satu yang pembelajaran juga yang cukup mengena di aku itu tentang mengolah diri sih. Jadi dari satu karya ke karya di pameran, di karya-karya mereka ini, aku memang kasih jeda sama diriku itu beberapa hari atau mungkin seminggu lah katakan, supaya aku merasa dari karya yang satu ke karya yang lainnya itu aku seperti gelas kosong, siap diisi dengan ide, siap diisi dengan berbagai konsep, dengan cerita. Jadi di karya yang satu selesai, udah tumpah, masuk karya yang sebelumnya, aku itu harus benar-benar kosong gitu dia untuk bisa memang mengerjakan karya yang selanjutnya. Jadi ada tentang mengolah diri juga di proses pembuatan karya-karya mereka ini. Itu dia. Berarti Anda tuh sebenarnya 2 orang ya? Seniman dan desain grafis kan? Iya, serius saya. Iya, Grace. Iya. Tadi yang dibilang Grace dia pernah kerja sama saya. Saya itu pernah jadi copywriter ya, penulis konten untuk Pancabudi, Universitas Pancabudi selama 6 bulan. Jadi waktu itu desainer saya laptopnya rusak. Agensi kami menghubungi Grace gitu kan,
menghubungi Grace mau nggak jadi desainer selama 1 bulan waktu itu ya. 1 bulan. 1 bulan sama Titan. Ya udah dia ketemu saya lagi. Dia lagi, saya lagi. Ya udah dari situ itu menarik sekali menurut saya karena ya di pekerjaan itu kan kita kan punya klien ya. Iya. Kita punya klien yang lu harus desain 5 feet gitu. Apalagi brief saya kan panjang-panjang. Saya menyiksa dia sebenarnya sebagai penulis konten Aku gitu. susah loh kerja sama sebenarnya ini ketawa-ketawa, iya aduh nangis. Enggak. Percakapan kami di WhatsApp sangat memeable. Ya, penuh dengan bercanda-bercanda begitu ya. Tadi malam saya bilang, Grace H1 are you ready? Saya bilang ready katanya. Terus dia bilang di kalender saya tidak ada tanggal 21 katanya. Langsung tanggal 22. Dia bilang kayak gitu. Ya, begitulah Grace di Manado ya. Ada lagi teman-teman? Ya mau bertanya? Anak perempuan kedua juga boleh sih, tidak mesti anak perempuan pertama. Silakan, silakan, Lala. Halo Kak, kenalkan nama saya Lala. Pameran ini kan tentang anak pertama ya Kak? Iya. Kebetulan saya juga anak pertama. Dan saya melihat semua lukisannya tuh yang di Instagram maupun di pameran ini tuh saya kurang melihat kesedihan di dalam lukisan tersebut. Yang saya tahu tuh kayak anak pertama tuh terbebani. Jangan nangis tuh. Terbebani Kayak konsulting psikolog tuh ya. sama dia semua gitu. Dan kalau saya pribadi saya melihat lukisan tuh dari segi warna gitu kan Kak. Ya saya melihat kalau misalnya warnanya tuh gelap dia tuh lagi merasakan kesedihan gitu. Tapi di lukisan si anak pertama ini saya tidak melihat itu gitu. Dan saya melihat malah kecerahan terus tuh keceriaan yang dialami anak pertama. Dan apa sih sebenarnya yang membuat kakak tuh merasa kuat menulis dengan warna-warna yang cerah gitu? Apa nggak ada rasa yang kayak terbebani gitu? Terus tuh sama tadi kan kakak ada pertanyaan kalau kakak tuh menghindari warna hitam dan kayak kakak tuh kayak takut. Oke. Itu tuh kenapa gitu? Kenapa menghindar itu sama warna-warna gelap? Emang boleh secerah itu pertanyaannya sih. Emang boleh secerah itu aja pertanyaannya. Gimana tuh tentang warna? Berarti lagi-lagi pembelian warna ya. Memang sih kalau ini sih memang masalah selera aja sih. Jadi memang entah kenapa ya kalau di color paletku itu di Adobe itu kayaknya emang nggak ada warna hitam gitu deh. Nggak ada warna abu-abu, semuanya warna cerah gitu. Nggak mungkin sih. Ada emang pemilihan warna ini ya. Selera aku juga sih. Jadi entah kenapa kayak aku bilang tadi kalau mungkin yang aku sampaikan di karya itu sedih, sesuatu yang mungkin dark, sedih ya. Kalau aku makin pakai warna yang gelap itu kayaknya nggak nyaman sama aku. Entah kenapa itu jadi mungkin itu juga kenapa karya Tensi itu nggak aku cerahkan. Juga sih. Aku jadi bingung lah kenapa dengan karya ini. Jadi gini, itu soal selera aja. Simpelnya soal selera aja. Jadi memang aku nggak nyaman kalau karya-karya itu didominasi atau ada warna gelapnya. Dan kenapa di karya Tensi itu warna gelap? Kayak aku bilang tadi itu sesuatu yang yang baru dari aku. Dan wah lama juga kan aku bilang tadi supaya kayak ada perasaan untuk mengakui kalau ini karya aku. Jadi balik ke selera aku aja sih. Bentar, mungkin saya bisa melacak Anda itu sebenarnya menikmati karya-karya siapa? Anda tuh menikmati seniman-seniman pelukis tuh enggak sih? Kayak Picasso, Van Gogh itu Anda menikmati nggak? Nggak menikmati? Enggak. Siapa yang Anda nikmati jadinya? Aku lebih menikmati ilustrator-ilustrator dari Indonesia. Boleh sebutkan namanya? Diela Maharani, terus Dinda Puspitasari, lalu satu lagi, aku lupa. Nggak tahu saya yang Anda nikmati, saya nggak tahu. Satu lagi aku lupa kali yang dia baru kerjasama sama label musik Jepang. Orang Indonesia? Artnex. Nama aku lebih ingat nama Instagram daripada nama dia. Artnex. Mungkin teman-teman tahu. Jadi 3 ilustrator Indonesia. Itu semua perempuan? Ini, satu laki-laki. Artnex satu laki-laki. Tapi memang yang dari dulu yang cukup aku terinspirasi itu dari Kak Dinda sama Diela Maharani. Karena memang juga karya-karya mereka itu banyak berbicara tentang perempuan dan warna-warna mereka itu selalu yang primer, warna-warna yang berani. Anda kan nggak langsung pakai digital kan? Saya kan pernah tanya kepada Anda pernah pakai watercolor? Nah itu. Kok ingat semua ya? Iya dong. Kita kalau di acara gini saya tahu semuanya aku dong. Aku lupa gitu, aku ngerjain apa aja lupa. Dia selalu ingat. Aku gimana Anda tiba-tiba dari watercolor, terus pernah nggak Anda painting?
di kampus dulu? Pernah. Pernah. Nah, kenapa tiba-tiba memilih digital sebagai media yang oke, kayaknya saya nyaman digital gitu. Kenapa tidak dilanjutkan painting, tidak dilanjutkan watercolor gitu, tidak dilanjutkan sketch misalnya atau drawing gitu? Kenapa? Di kampus dulu polimedia ya, kakak kelasku. Jadi emang ada situ yang kayak mata kuliahnya yang mungkin kita harus painting, harus megang kuas. Di situ memang udah mulai explore lah dengan media-media untuk berkarya ini. Jadi dulu itu aku sempat di watercolor. Udah beli nih, apalagi kalau teman-teman yang pernah ngerjain watercolor tahu ya kalau cat dan kuas itu bukan murah ya, lumayan juga sih untuk anak kuliah. Pertama kali megang watercolor itu aku enjoy sih. Tapi setelah itu aku mulai merasa ini repot karena kayak misalnya aku harus mulai mengerjakan karya lagi tuh, harus bawa air, harus bawa kuas yang cukup banyak variasi ukurannya. Terus sekarang ada lagi tuh yang dulu aku ingatnya itu yang beda merek, beda lagi warna yang dihasilkan. Wah, aku jadi Ribet ya? Aku ribet sih watercolor ini. Aku suka ngerjain tapi memikirkan itu, aduh ribet sih watercolor ini. Jadi aku merasa kayaknya watercolor ini bukan sesuatu yang favoritku dan kayaknya nggak bisa dipakai untuk jangka panjang untuk aku berkarya. Setelah watercolor mulai itu lagi ke collage. Ini mulai Kolase? Iya, collage. Ini saya nggak tahu apa gimana tuh. Mix media. Jadi aku dari gunting-gunting yang di majalah, di koran. Tapi ini fisik kan? Iya, fisik. Oke. Jadi ini memang udah dari kecil udah dekat sih sama aku kolase. Jadi kalau di rumah itu sama mama itu ada memang kayak gunting-gunting majalah-majalah dulu, terus tempel-tempel di kardus di kotak mainan, dan ini jadi sempat aku favoritkan juga media ini. Aku gunting, terus mix dengan krayon, mix dengan watercolor, tetapi repot juga nih. Aduh, nggak bisa nih aku nih yang berkarya kayak gini. Kayak harus yang simple, terus instan gitu ya memang. Aduh, Gen Z kali sih ya. Jadi setelah kolase itu gak langsung digital. Sempat ini agak belok sih. Mulai dengan fabric, jadi explore dengan benang, dengan kain. Okay. Jadi mulai craftsmanship ya? Ya, craftsmanship. Terus aku ngerjain sulam-sulaman. Tapi kayaknya kalau dari media ini kurang detail gitu, yang apa yang mau aku sampaikan kayaknya nggak tersampaikan dengan baik dengan karya ini. Jadi sempat beberapa bulan lah aku bilang, apalagi waktu pandemi COVID, aku explore pakai benang, kain, tapi ternyata kayaknya lagi-lagi bukan favoritku. Jadi masuk lagi mulailah dengan digital painting ini, digital drawing ini. Nggak langsung ini favoritku sih, tapi aku mulai kayak nyaman aja sih mengerjakan pakai pentab. Terus aku merasa lebih praktikal aja sih kalau mungkin harus bekerja ke tempat yang mungkin di kampus atau di luar rumah, itu kayaknya lebih praktikal aja sih. Jadi pertama sih karena sisi praktisnya aja aku mulai tertarik dengan digital drawing ini. Dan dari situ soalnya aku mulai kayaknya digital drawing ini sih media yang cocok buatku. Barulah sampai sekarang aku masih pakai di digital drawing. Oke, ada lagi teman-teman? Pertanyaan atau pernyataan? Ya, silakan Bang Martin dulu. Ya, nama aku Karis Martin Purba. Dari Sudirman Lalu, berarti satu marga ya. Iya. Yoi. Ito lah ya, Iya, Ito. Nah, kalau tadi saya 10 karya itu semuanya ada bunga, benar nggak sih? Iya. Iya, oke. Mungkin pertanyaan kenapa? Apakah memang itu salah satu benang merahnya? Atau mungkin ada pesan yang mau disampaikan melalui itu, boleh disampaikan mungkin ke kita juga dan ke aku. Karena kalau saya sendiri penikmat sebenarnya, nggak juga ngerti seni banget, tapi mungkin setidaknya bisa menikmati dan menginterpretasikan karya itu gitu. Kemudian yang kedua kan, Batak itu kan patrilineal ya. Jadi apapun ceritanya anak pertama perempuan, tapi selalu yang dapetin harta siapa? Laki-laki kan gitu. Nah, bagi Kristin sendiri kegelisahannya tentang itu apa? Apakah pernah juga tersampaikan mungkin melalui sebuah karya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus tuh yang Batak itu. Aduh. Berat ya? Mulai Berat ya? Oke. Mulai dari nafas. Oke. Jadi mulai dari tentang bunga ya, pemilihan kenapa ada bunga di setiap karyaku itu ya. Jadi sebenarnya bunga-bunga yang di karyaku itu bunga yang ada di sekitar rumah, ya sekitar rumah halaman, kecuali teratai sama tulip ya, itu nggak ada di rumah. Tapi memang itu yang bunga-bunga yang aku pakai ini
cukup ada di sekitar komplek rumah sama di rumah yang aku pakai di karya-karyaku ini. Jadi sekalipun aku kebetulan bapak mamaku di sini, sekalipun aku nggak tahu berkebun, tapi ya aku cukup ya menikmati lah hasil-hasil kebun bapak mamaku di sini. Bunga-bunga mereka, terima kasih. Aku terima. Kenapa? Lu terharu? Enggak, karena nggak tahu berkebun terus. Ya nggak apa-apa juga. Apa nih? Gitu. Nggak apa-apa. Oke, jadi dan aku merasa dari dulu apa ya, bunga ini seperti sesuatu yang bisa mengkomunikasikan perasaanku gitu. Sesuatu yang nggak bisa aku ungkapkan dengan objek, tapi bunga ini sebagai apa yang membantuku untuk menyampaikan perasaan-perasaan, apa yang pesan-pesan yang mau aku sampaikan. Bunga ini penolong sih buatku di setiap karya-karyaku. Jadi dari dulu objek bunga itu sekalipun dia dekoratif, tapi ada juga yang pesan yang mau aku sampaikan dari pembelian bunga-bunga itu. Contohnya bunga Morning Glory itu bunga yang cuman mekar di jam 5 sampai 7 pagi. Ya. Itu dia. Lalu bunga narsis, bunga jahe itu. Ya, bunga jahe itu kalau bahasa Bataknya bunga rias. Itu bunga yang ada di halaman. Terus bunga apa ya? Jengger ayam ada di halaman. Ya. Jadi di sekitarku memang objek-objeknya. Dan menjawab kegelisahanku tentang apa ya, kultur Batak ini. Jadi karena aku memang tumbuh di keluarga yang anak pertama itu selalu perempuan. Dari situ aku mulai belajar, mungkin lebih belajarnya itu menerima keadaan. Jadi ada satu sisi aku kayaknya merasa kalau mungkin ya warisan-warisan yang kayak seperti abang bilang tadi itu memang nggak akan jatuh ke aku, tapi aku melihat itu apa ya, sebagai aku seorang kakak, sebagai berkat juga sih sama adik-adikku. Jadi bukan sesuatu yang merugikan aku, tapi berkat sama adik-adikku gitu dia. Jadi bukan sesuatu yang wah aku gak dapat warisan. Positif thinking sekali Anda ya? Oh, jelas, karena adikku baik sih. Yeah. Jadi aku lihat sih dari keluargaku dan dari mama, dari opung yang mungkin anak perempuan pertama yang, dan kadang ya kalau di orang Batak ini wah nggak dapat bagian nih, kasihan gitu. Tapi aku belajar dari mereka kayak apa ya, oke lah gitulah. Jadi emang inilah keadaan kau anak perempuan pertama. Jadi bukan sesuatu yang direbut gitu. Jadi mereka aku lihat bangga gitu kalau adik-adik mereka mendapat apa ya, suatu berkat dari orang tua sebelumnya. Jadi enggak yang merebut, tapi seperti wah bangga gitu. Itu yang aku lihat dan aku pelajari dari opung, dari mama, dari opungku satu lagi, itu yang aku pelajari dari mereka. Jadi bukan sesuatu yang harus direbut, tapi wah dibanggakan gitu. Nama Anda tuh Gracelyn Bongot Manalu. Apa itu Bongot? Apa itu? Jadi Bongot ini artinya masuk ke abad yang baru. Ini bahasa Batak yang masuk ke abad yang baru? Iya, karena aku lahir 99 akhir. Sama kita. Iya. Kenapa sih harus sama? Jadi kenapa? Saya juga nggak tahu. Jadi aku lahir di Desember akhir tahun 99, mau masuk ke milenial. Jadi kenapa ada nama Bongot ini? Itu dia. Kayaknya kalau aku ceritakan lebih panjang nanti bakalan jadi stand up comedy kalau yang Bongot ini. Silakan, Bung. Ya. Ini pertanyaan saya bersama dari tentang bunga ya. Iya. Tulisan tentang ruang yang di bawah meja itu. Sebenarnya ada pertanyaan pertama, mengapa tulisan-tulisan yang dibuat itu terkesan tersembunyi gitu? Mungkin orang yang tidak fokus mungkin tidak tahu ada tulisan di bawah meja, di bawah tembok seperti itu. Lalu tentang bunga Morning Glory yang terbit jam 5 sampai jam 7 pagi ya, buat situ. Kenapa kamu memilih bunga tersebut yang karya terbatas? Lalu pertanyaan terakhir, kebetulan hari Kartini, menurut Anda sosok Kartini itu seperti apa? Terima kasih. Oh, hari Kartini ya, 21 April ya? Oke. Udah saya bilang di grup lu lupa. Sorry. Ingat pertanyaannya? Ingat loh. Jadi waktu kita mulai pasang instalasi pameran mereka ini, ada pembicaraan juga antara aku sama Titan sama Kak JD tentang peletakan deskripsi karya ini. Kira-kira gimana ya Kak bagusnya? Apakah kita buat pas di bawah karya atau kita print sekecil mungkin tentang deskripsi karya ini? Tapi aku merasa sebagai seniman di sini, deskripsi karya ini kadang membatasi pengunjung, membatasi mereka untuk membuat cerita mereka sendiri. Jadi
aku mulai berpikir apa ya supaya enggak terlalu baku kali dan enggak membatasi pengunjung juga untuk membuat cerita mereka sendiri. Lalu ada ide cemerlang dari Kak Jadi karena ada konsep Easter egg ini pertama di pameran mereka ini, gimana kalau deskripsi karya ini kita buat mencar di setiap sudut. Kayak Easter egg berarti nyari telur Paskah. Jadi kayak minta dicari. Jadi memang buatnya di sudut-sudut dan aku memang agak takut juga sih apakah nanti pesan-pesan ini bakalan dapat dibaca, bakalan tahu orang, tapi ternyata pengunjung ini puji Tuhannya ternyata bisa menemukan dan bisa menerima tulisan-tulisan itu juga. Dan aku ragu juga sih, memang ragu kali sih, aduh kalau ini kayak gini kayak coret-coretan di dinding aja sih. Ternyata di luar ekspektasi sih, gimana ya, pengunjung untuk mencarinya, terus kayak menghubungkan dari satu deskripsi dengan karya yang lain. Ternyata ada di situ aku lihat kayak wah, ternyata ada sesuatu yang menarik juga ya dari konsep yang liar ini. Itu dia kenapa penulisan karyanya itu disebar gitu ya. Terus pembelian bunga tadi ya, di pembelian bunga Morning Glory di karya ruang ya, yang bubble ya, yang bulat-bulat dia ya. Jadi di karya ruang itu memang bercerita tentang proses metamorfosis anak perempuan pertama dari yang kecil, terus jadi metamorfosis bukan dari fisik tapi juga masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kenapa pembelian bunganya itu Morning Glory? Karena masalah yang dihadapinya itu sementara gitu, dia bukan sesuatu yang abadi. Jadi kenapa aku pilih Morning Glory? Karena masalah itu bakalan hilang gitu dia. Jadi cukup simpel sih alasan-alasanku dalam memilih bunga itu. Oke, ada satu orang lagi sebelum kita tutup, satu atau dua orang lagi, silakan. Kartini tadi, lupa. Kartini. Aduh. Gimana? Oh, sorry ya. Oke. 21 April. Oke, Kartini. Kartini itu sama aku sosok wanita Indonesia yang aku kagumi sekali. Ide-ide dia, tulisan-tulisan dia itu cukup mempengaruhiku juga dari proses berkaryaku sampai sekarang ini. Itu nggak bisa aku bilang juga, itu aku bisa bilang ada pengaruh dari Kartini sih di karya-karyaku, di proses pengkaryaanku selama ini nggak lepas dari sosok Kartini itu dia. Jadi sesuatu yang cukup berpengaruh buatku. Ya, kalau kata Ayu Utami, bahkan kita tidak punya hari Soekarno. Kita tidak punya hari Soekarno dan tidak punya hari Hatta. Kenapa kita punya hari Kartini? Itu pernyataan yang menarik sekali itu dari Ayu Utami. Jadi Kartini memang punya dampak yang besar. Dia surat-suratan sama temannya ya di Belanda ya. Masih muda waktu itu. Ada lagi teman-teman? Siapa tuh? Nggak nampak. Oh, silakan Mbak Tanti ya. Silakan. Perasaan kami sebagai penonton untuk karyanya Grace sendiri kan. Terlepas Grace itu udah banyak banget mengikuti pameran, dan ini pameran paling lama, hampir 5 minggu kan ya? Iya. 5 minggu, ya. How do you feel? Kayak gimana Grace sendiri tuh punya kesan-kesan untuk pamerannya sendiri, akan karya-karyanya sendiri? Itu sih yang aku pengen tanya sama Grace. Katanya pameran selanjutnya pameran buku tamu ya? Jangan sih yang dibawa-bawa itu ya. Oh, ini tuh aja sih. Oke. Jadi pameran mereka ini Jangan nangis. Enggak, aku nggak nangis. Jadi selain ini pameran pertama, ada sesuatu yang buatku di luar ekspektasiku pertama. Aku nggak menyangka banyak teman-teman, khususnya anak perempuan pertama, datang ke pameran ini diam terus memandang karya-karya itu. Dan ada satu momen mereka itu beberapa aku lihat nangis. Wah, apa ya ini ya? Apa masalahnya nih ya? Aku sering sih ketemu dengan teman pengunjung yang nangis waktu menikmati karya, nangis keluar dari pameran ini.
universal, banyak yang mengalami juga, banyak yang mengerti kondisinya. Jadi pertama memang aku merasa tidak sendiri dan teman-teman juga nggak merasa sendiri dengan adanya pameran mereka ini. Ada juga anak perempuan pertama yang punya struggle yang sama, punya kompleksnya yang sama. Jadi kayak ketemu teman-teman seperjuangan yang sama gitu. Jadi ada perasaan-perasaan terharu. Jadi wah, ternyata bisa menyampaikan keluh kesah, bisa menyampaikan kompleks anak perempuan pertama terkhususnya anak perempuan pertama ini sesuatu yang aku syukuri sekali dari pameran mereka ini. Karena kalau pribadi tuh bukan karya Grace itu, bahkan aku bukan anak pertama ya, aku juga bisa merasakan mungkin karena tadi temanya juga perempuan, jadi bisa tersalurkan tadi. Aku pengen bilang jadi makasih ya Grace. Sama-sama. Ya, kalau teman-teman baca buku tamu itu kan isinya kan wah, ya sangat Aku hindari baca buku. Iya, sangat variatif, sangat bikin terharu dan segala macam. Oke, Grace, untuk terakhir apa selanjutnya setelah ini? Melanjutin WC komik atau melanjutin karya tema perempuan lagi? Mungkin Melanjutin upload meme lagi di Instagram? Gak boleh. Aku bakalan mungkin ngambil jeda yang panjang sih untuk ke pameran selanjutnya, karena memang ada yang harus lembaran-lembaran baru yang mungkin akan kuhadapi, dan mungkin rencanaku saat ini aku bakalan fokus di komik randomku, weekly komik, karena memang ada impian, karena ini udah cukup lama juga hiatus. Impian ini buku itu atau bukan? Iya, jadi ada keinginanku sih saat ini kalau komik random ini bisa jadi buku, jadi wah kalau jadi buku ini kayaknya oke juga sih. Jadi mau fokus dulu sedikit aja di komik ini, di project ini, di weekly komik ini, dan untuk pameran selanjutnya mungkin bakal ada jeda yang panjang sih. Ada lagi? Oke. Saya pikir cukup ya, ini 4:30, nanti boleh lihat ke bawah lagi, boleh ngobrol dengan Grace lagi. Saya selaku penulis pameran berterima kasih banyak kepada teman-teman selama 5 minggu ini yang sudah membersamai kami ya, saya dan Grace dan Kak Jadi yang sedang di Surabaya ya. Kami banyak terima kasih pada teman-teman, untuk Gua Lokal, untuk Bung Fandi, untuk Mas Andra yang di belakang, teman-teman kita panitia, teman-teman di sini ada Miss Gita selaku kepala sekolah SD Azakia, Mr. Akil, ada Sir Frankie Pandana, ada teman-teman dari Medan Book Party, ada Bang Kevin, ada Mbak Tanti dan teman-teman, ada teman saya Muti, ada Bung Rai di belakang. Sorry ya Bung, tidak kedapatan bangku. Ada Mama dan Papa Grace, Om. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bu ya? Gak nyangka loh, dingin banget. Terima kasih ya.